Waalaikumsalam Bu Misra. Apa kabar Bu siang ini? Siang ini Bu, alhamdulillah baik walaupun cuaca kita panas begini Bu ya. Keadaan pun sering mati lampu selama ini, tetap kita nikmati Bu. Tadi kita kan di tempat maulidnya Bu Silvi kan saya lihat Ibu murung kali padahal kan suasananya rame. Apa ada masalah Bu? Coba cerita Bu, kadang saya bisa bantu coba. Iya Bu, jadi bukan biar lebih enak kita ngobrol, kita menepi dulu Bu ya, kita janganlah didengar sama orang lain. Kayaknya saya juga nggak suka Bu ya kalau ada masalah-masalah yang akan saya, bukan masalah sih, maksudnya informasi yang ingin saya cari solusi dengan Ibu didengar dengan orang lain. Jadi kita duduk berdua Bu ya di bangku ini. Iya. Jadi gini Bu, jadi pintar sekali ya Bu Misra mendeteksi wajah saya nih. Iyalah Bu, Ibu kan biasanya orangnya ceria, semangat. Tiba-tiba Ibu lah murung dan pendiam kan? Bagaimana Bu tuh kan? Pasti ada sesuatu di kepala saya tuh mikirkan, oh ada something nih dengan Bu Fitrian. Iya Bu, jadi ini sebenarnya masalah di sekolah sih Bu ya kan. Jadi kan seperti yang kita ketahui Bu, di tahun 2024 ini kita kan udah mulai sistem SKP kan model terbaru Bu ya, online di PMM. Jadi kita kan sudah masuk penilaiannya di semester kedua. Di semester 1 kemarin itu bulan Januari sampai Juni kita sudah melaksanakannya. Nah, kendala saya ini di guru saya ini Bu, di SD 15 Biren tersebut, di SD saya ada 13 orang itu sudah termasuk guru, seluruh dewan guru, yang guru wali kelas, yang wali kelas itu udah 6 orang itu sudah saya observasi Bu. Kendalanya ini ada beberapa guru honorer itu jangankan saya observasi Bu, untuk mereka mengisi jadwal observasi di PMM aja mereka belum mengisi Bu. Jadi kan saya itu kan menjadi sebuah momok atau beban bagi saya. Ini kenapa sih gitu kan? Ya, sebenarnya itu sih Bu yang menjadi agak-agak berpikiran saya. Jadi kenapa Bu Misra tadi melihat saya agak murung. Jadi saya teringat ini kenapa gitu Bu Misra. Ya Bu, berarti Bu ada masalah Bu ya yang di pikiran Ibu tentang guru honorer Ibu ya. Kalau boleh saya tahu ada berapa Bu jumlah guru honorer yang Ibu bilang tadi itu? Berarti Bu, ini sebenarnya bukan di 13 itu yang sudah 6 berarti ini yang belum Bu ya? Tidak semua ya, sih. Ya, yang belum. Belum, ini ada 4 orang Bu yang sama sekali belum mengisi Bu. 4 orang Bu? Iya Bu, nah 4 orang guru yang lain alhamdulillah sudah Bu. Jadi di antara mereka itu ada 4 orang yang belum Bu. Berarti kalau belum mengerjakan PMM itu kan berdampak Bu ya bagi sekolah. Setahu saya itu kan mempengaruhi rapor pendidikan sekolah Ibu, rapor mutu bukan? Mungkin itu yang jadi beban Ibu. Iya Bu, karena memang Bu kan pengalaman yang sudah waktu semester 1 itu mereka semua ngisi Bu. Itu tidak ada kendala yang bagaimana-bagaimana, mereka semua ngisi. Dan di akhir setelah kita observasi dan tindak lanjut, itu kan kita akan mengirim dokumen itu atau rating itu untuk dinilai di kedinasan sana sama pengawas sama dinas. Nah, waktu kita kirim itu apabila tidak semua guru yang masuk di Dapodik ini tidak mengisi, itu kita nggak bisa kirim Bu. Nah, di semester 1 kemarin itu tidak ada kendala. Saya mengirim semua karena memang sudah saya nilai. Nah, rupanya waktu SKP-nya, nah di situ kan terbukti yang keluar SKP kan cuman yang PNS ya? Ya, PNS atau P3K gitu kan. Nah, jadi bagi saya mungkin mereka berpikiran
capek-capek aja kita isi. Itu bagi saya Bu ya, capek-capek aja kita isi, nggak ada manfaat gitu Bu. Jadi itu kendala Bu. Dan apa Ibu sudah menanyakan langsung Bu atau memanggil guru tersebut Bu? Kenapa mereka belum mengisi PMM? Secara face to face itu belum Bu. Jadi saya ada ingatin 2 kali, mungkin masih secara global Bu ya. Saya mengingatkan, Bu, kenapa belum isi PMM untuk jadwal observasinya, kenapa belum diisi gitu. Ya mereka waktu saat itu mereka menjawab, iya Bu, nanti akan kami isi. Jadi mungkin mereka merasa ini untuk PNS. PNS kan ada nanti untuk TPG kan Bu, untuk berkas TPG, kemudian SKP lagi. Sedangkan mereka nggak ada manfaat ini, ngapain saya lakukan? Biar aja beban untuk PNS. Tetapi kan sebetulnya yang udah di Dapodik sebetulnya sudah harus wajib Bu ya. Apa Ibu tidak mewajibkan bagi guru Ibu di sekolah Ibu? Saya mewajibkan Bu, karena saya informasikan begini. Untuk saat ini mungkin belum pengaruh, beda seperti yang udah mengambil yang udah lulus sertifikasi ataupun yang udah non sertifikasi. Mereka seperti yang sudah kemarin itu di saat pemberkasan itu diminta hasil screenshotnya Bu kan. Jadi saya informasikan begini, Ibu siapa tahu suatu waktu apabila Ibu mau urus P3K atau Ibu mau mendaftar P3K, siapa tahu juga diminta hasil screenshot itu, walaupun kan SKP seperti kami itu tidak keluar, tapi kan hasil langkah-langkahnya kan ada, tetap tersimpan di laptop saya apabila dibutuhkan gitu. Jadi saya informasikan begitu Bu. Ya gitu Bu. Ya, Bu ya. Mungkin Bu ya kurangnya pelatihan atau kesadaran diri saya rasa Bu ya. Kayaknya Ibu perlu memberikan pelatihan Bu semacam kayak gitu Bu, enggak Bu? Iya Bu ya. Jadi mungkin jadi supaya mereka pun jangan minder ya, jangan mereka menganggap untuk apa sih kami capek-capek apa yang dikerjakan sama guru yang lain kami harus mengerjakan. Jangan misalkan gini Bu ya. Jadi mereka menganggap beban kerja mereka itu berat tetapi tidak sesuai yang dibayarkan. Iya. Jadi mungkin saya juga harus memberikan pengertian dan pendampingan pelatihan-pelatihan bahwasanya ini suatu saat bermanfaat gitu Bu. Jadi Bu mereka ini mungkin kekurangan di IT-nya juga ya Bu. Kekurangan di IT dan mereka juga seperti semester lalu mereka tidak punya laptop. Mungkin itulah dia Bu, akan saya berdayakan, karena di sekolah juga sebenarnya ada sih Bu bantuan Chromebook gitu kan, bantuan Chromebook ada. Ya sebenarnya itu sih bukan halangan. Berarti sekolah Ibu termasuk salah satu sekolah penerima Chromebook Bu ya? Iya di sekolah ada. Berarti fasilitas di sekolah Ibu termasuk ada Bu? Iya, untuk Chromebook ada. Iya, berarti kayaknya Ibu harus ada strategi lain kayaknya Bu. Apa Ibu udah punya rencana Bu? Rencana lain Bu? Supaya guru itu mau dan dari dirinya Bu, nggak perlu ibu selalu panggil kayak gitu Bu. Iya Bu, jadi Bu kan yang terpikir nih Bu kan, yang terpikir saya akan melakukan yang pertama saya lakukan adalah memanggil Bu, memanggil guru itu enggak lagi secara global Bu, saya akan memanggil face to face, jadi mungkin akan saya panggil dulu 1 orang, jadi saya bertanya dulu nih Bu, apa kendalanya gitu Bu kan, kenapa sih belum mengerjakan, apakah karena kendala laptop atau kendala laptop silahkan ambil yang punya sekolah, lagian juga saya tidak pernah mempermasalahkan guru tidak boleh pakai, enggak, saya selalu menganjurkan Bu, buka PMM, itu sering saya ingatkan, karena memang ini harus memang kesadaran diri dia yang kita sentuh. Jadi saya memang harus saling lagi menginformasikan Bu, ini suatu saat berguna. Ibu harus mengerjakan ini gitu. Mungkin saya harus memberikan pengertian itu dulu Bu. Tapi kalau memang mereka
menganggap tidak perlu, itu memang agak susah, Bu. Nah, jadi saya akan memanggil mereka, saya bertanya alasannya kenapa belum, gimana kendalanya. Oh, kendala Chromebook silahkan ambil punya sekolah. Oh, kendala tidak bisa mengisi. Ada guru-guru kita di sini juga, Bu, yang insya Allah untuk IT mereka jago. Bukan lagian juga mereka sudah diobservasi. Jadi waktu luang mereka kan ada nih, Bu, untuk mendampingi beberapa guru kita yang belum diobservasi ataupun mungkin kendala mereka dalam membuat modul ajar juga ada nih guru-guru yang bisa, bukan lagian modul ajar kita download, tinggal kita sesuaikan. Iya, ATM, Bu ya. ATM, Bu, dan kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kami ini, Bu. Ya, Bu, mungkin Bu ya, sedikit saran dari saya mungkin kalau ada pelatihan-pelatihan apa Bu ya, bisa orang itu nanti Bu, Ibu tuliskan namanya biar mengikuti pelatihan IT. Iya, Bu, insya Allah, Bu. Saran Ibu itu sangat berguna. Itu memang sudah seperti master trainer kemarin tuh, Bu, kan? Ya, itu. Iya. Jadi saya informasikan ke guru, saya lihat mereka ini mau, Bu, mau. Cuman sepertinya memang lebih ke kendalanya butuh pendampingan yang kuat, saya dengar. Iya, itulah tugas seorang kepala sekolah, Bu. Ya, insya Allah, Bu, Bu. ini kan rencana Ibu emang sudah mantap kayaknya menurut saya kan, dengan mungkin disesuaikan dengan keadaan sekolah, rencana yang Ibu kemukakan tadi pun melalui pribadi personal dengan guru tersebut. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu perlukan supaya rencana yang Ibu ingin lakukan itu dapat tercapai, Bu? Ya. Tercapai target istilahnya. Tercapai target, Bu ya. Iya. Saya makin semangat nih, Bu. Ada yang dorong saya nih, Bu, semangat saya. Bu. Karena kan PMM ini sampai akhir semester ini kan bulan 12, Bu. Udah keluar lagi nanti kan. Sedangkan kita ini udah mau masuk bulan 10, Bu. Jadi kan kalau waktunya terlalu lama, udah habis nanti ininya masa penilaiannya. Iya, Bu. Jadi bukan gini, saya yang pertama saya lakukan dulu kan pemanggilan guru dulu ini, Bu, kan? Pemanggilan guru. Jadi insya Allah kalau untuk mereka yang sisa guru ini 4 orang, itu bisa saya selesaikan dalam 2 hari lah, Bu, kan? Jangan terlalu saya paksakan juga dalam 1 hari selesai semua, Bu, kan? Yang pertama berarti 2 hari untuk saya ngomong dengan guru, saya siapkan semua, dan 1 hari insya Allah persiapan mereka didampingi oleh guru-guru yang lebih mumpuni bagian IT atau modul ajar ya, Bu, kan? Dan untuk mempersiapkan media mereka, dan setelah itu baru saya observasi. Jadi saya butuh waktu kurang lebih, Bu, 10 hari, Bu. Itu udah maksimal dan selesai semua dari tahap perencanaan sampai selesai saya isi yang observasi, Bu. Ya, karena yang bulan 10 setelah hasil observasi kan tindak lanjut, bukan? Biar mereka sama-sama bisa melanjutkan mengisi di PMM itu. Ya, bulan 10 ini kan udah bulan untuk tindak lanjut, Bu ya. Tindak lanjut. Berarti Ibu paskan, Bu ya. Iya, Bu. Jadi kan kita ini kan memang di sekolah ini setiap hari ada aja hal baru yang kita kerjakan. Iya. Jadi apabila satu kita tunda ya bertumpuk-tumpuk lah, Bu, ya kan? Iya, Bu. Mantap kali lah, Bu. Bu Kepsek kita ini ya. Sudah mau berbagi curhatnya dengan saya hari ini ya. Iya, Bu. Ya sebenarnya bukan curhat, Bu ya. Saling tukar pikiran, Bu. Jadi pun saya ini lebih semangat lagi nih, Bu. Akan saya lakukan di sekolah saya, Bu. Saya tetap mendukung Ibu, Bu. Kan terutama emang PMM itu sangat penting, Bu. Setiap program pemerintah yang diberikan oleh pemerintah itu pasti ada hikmahnya yang kita dapatkan atau manfaatnya setelah kita melakukannya, Bu. Iya. Mungkin karena dengan suatu saat pasti berguna. Iya, Bu. Pasti berguna tuh, Bu. Iya. Jadi apapun program pemerintah ya kita laksanakan. Iya. Gimana, Bu? Pembicaraan kita hari ini, Bu, apakah sudah meringankan beban di kepala Ibu hari ini, Bu? Iya, Bu. Lega saya, Bu. Allah akan saya terapkan di sekolah.
Iya, Bu. Saya pun senang, Bu, dapat saling sharing dengan Ibu. Jadi kan kita kan teman, tapi kan ada masalah yang bisa kita selesaikan sama-sama, kita cari solusi sama-sama, Bu kan? Iya, apalagi Apalagi Ibu sudah seprofesi kita capsek Bu, ya, Bu. Capsek seprofesi di ya. Biren. Seprofesi kita Bu. Iya, berbagi pengalaman Bu dengan kami-kami ya, Bu kan? Iya baik Bu, terima kasih Bu. Sampai jumpa di lain kesempatan Bu Apria. Iya, oke Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Bu Misra. Iya Bu Liza, Bu Apria Liza cantikku. Alhamdulillah. Gimana Bu Misra? Sehat pagi ini? Alhamdulillah Bu sehat. Sehat Bu ya. Jadi Bu Misra gini, bisa kita duduk sebentar Bu Misra? Boleh Bu. Kan di kelas ini kan bukan jam Bu Misra kan? Bukan. Bukan. Ya Allah Bu, kok banyak masalah di kepala saya Bu. Nah, kenapa Bu Misra lihatlah baru saya coba udah keluar kok berat masalah. Itulah Bu Misra. Sebenarnya itu yang menjadi juga tanda tanya kan, ini Bu Misra kenapa ini? Sepertinya saya nih harus mencoba nih. Karena kan saya perhatikan di kelas juga Bu Misra ini kayak kurang semangat ngajar. Jadi kan supaya tidak berlanjut-lanjut, ayolah kita duduk sama-sama. Karena kadang siapa tahu gitu kan ada gimana gitulah pemecahan masalah. Apa nih Bu Misra yang memberatkan kepala? Jadi wali kelas Bu. Jadi kalau kelas Jadi wali kelas. beban ya wali Anak-anak kok banyak laporan sana sini dari guru yang masuk di kelasnya Bu kan. Cukup banyak sudah saya tampung masalah siswa kan. Dari masalah besar sampai masalah kecil membebani kepala saya Bu. Berarti banyak ya dari guru bidang berarti nih yang udah melapor nih tentang anak-anak di kelas Bu Misra ya. Ya, Bu. Jadi Cuma kalau masalah berat yang bisa saya handle, yang nggak bisa saya handle ya saya kasih ke BK bukan. Cuma kayak dirasa setiap hari ada masalah Bu anak-anak kita, entah kenapa. iya, namanya aja kita berurusan dengan makhluk hidup Bu ya. Makhluk Iya. gerak ini ada aja Bu. Tidak akan pernah sesuai dengan ekspektasi atau dia duduk diam gitu itu enggak. Namanya aja mereka itu aktif Bu ya. Aktif Bu, siswa saya aktif semuanya Bu. Iya Bu. Jadi yang paling memberatkan apa nih Bu di kelas Bu Misra ini? Kalau dibilang paling memberatkan banyak bukan? Yang ini saya cerita yang kemarin aja Bu, yang baru-baru terjadi aja. Boleh silakan Bu Misra. Kemarin kan anak di kelas saya di kelas 9. Saya buat kelompok, bukan pembelajaran yang saya lakukan itu kan pembelajaran berdiferensiasi. Produknya, diferensiasi produk, saya suruh anak-anak tuh buat kelompok diskusi. Dalam kelompok itu kan ada produknya atau presentasi yang mereka lakukan. Jadi kan saya bebaskan mereka, Bu. Saya ada yang mau buat video, ada yang mau buat Canva, ada yang mau buat di karton, Bu. Ada yang langsung bawa alatnya langsung bentuknya kan. Kebetulan materinya bangun ruang, bukan? Jadi kan bangun ruang itu ada beberapa, Bu. Ada tabung, bola, kubus. Jadi kan saya bebaskan pilihan ke anak-anak. Nak, kalian mau duduk kayak mana kelompok? Mereka pilih sendiri Bu, karena kan saya tidak ingin menekan Bu, karena materinya berbeda saya kasihkan. Ada kelompok tabung, ada kelompok bola, ada kelompok kubus. Pada saat pemilihan anggota kelompok, mereka memilih Bu, yang kawan-kawannya dulu kan, saya nggak bagikan secara heterogen. Mereka memilih sampai saya tegaskan, oh itu pilihan kalian, berarti kalian harus bekerja. Saya bilang kan, jangan tidak bekerja di dalam kelompoknya. Baik Bu katanya, semua jawab baik Bu, karena teman-temannya sendiri kan. Kemudian
pada saat diskusi ada kelompok santai kali, cukup santuy dia kan. Iya ya Bu. Saya tanya, gimana tuh? Udah sampai di mana? Aman Bu katanya. Ya lah aman kan. Mm. Kemudian saya abaikan Bu. Pada pertemuan selanjutnya pada saat mereka presentasi, Ya. tanya Bu, Mm. cuma kalau ada beberapa kelompok yang presentasinya cukup bagus Bu. Mereka pakai video, pakai dari Canva, mereka editkan video. Ya. Setelah dieditkan video, kemudian mereka tampil. Cuma ada beberapa yang kurang percaya diri nggak apa. Ada di kelas saya itu 2 kelompok Ya. saling tulak tarik Bu. Bahasa Acehnya kan kayak gitu. Ya, ya. Nggak buat, sama sekali nggak buat. Memang tugasnya nggak dibuat? Iya, padahal udah saya bebaskan. Iya ya ya Bu. Udah saya bebaskan, mereka pilih anggotanya. Alasannya banyak Bu. Udah dibuat dia. Dia nggak buat, saya pun nggak buat, nggak dibawa. Ini tuh pokoknya 2 kelompok itu nggak buat. Oke lah, enjoy saya. Udah nggak apa-apa, minggu depan aja kalian berdua. Iya ya. Pas pertemuan di minggu depannya, itu kan 1 minggu udah berlalu. Minggu Iya depan, ya. alasan lain Bu. Kami nggak mau Bu sama dia, nggak jadi. Lah, kenapa baru sekarang dibilang nggak mau? Kemarin kenapa mau? Jadi Udah satu kelompok berapa orang nih Bu? 4 orang. 4 orang, iya iya iya. 4 orang itu akhirnya, yang satu kelompok udah maju. Tinggal satu kelompok lagi dengan 4 orang lagi. Iya. Mereka nggak mau sampai udah saya panggil nilai. Udah nilai, akhirnya 3 orang yang kerja. 1 orang yang kerja, 3 orang lainnya nggak mau kerja. Jadi dia iri, dia bilang kayak gini, Bu, saya yang buat Bu ya. Mereka nggak buat. Jadi kayak mana Bu nilainya? Iya. Udahlah, nak nggak apa-apa, Ibu udah tahu caranya, ya kan? Iya. Ya, kepikiran saya Bu kan, kepikiran saya gimana Bu ya metode yang harus saya lakukan dengan anak yang tidak mau kerja sama tuh. Itu yang jadi pikiran saya Bu. Padahal sudah saya bebaskan sama mereka. Jadi Ibu ada nggak bertanya gitu alasan mereka tidak mau bekerja di kelompoknya itu apa sih sebenarnya sehingga terjadi tidak ada tanggung jawab mereka di kelompok Bu? Itu kan seharusnya yang namanya kerja kelompok kan sama-sama nih Bu. Ini Iya. apa ini kok main tulak cerun Bu kan? Ada apa? Ada nggak Ibu tanya? Iya. Kenapa sih kamu nggak mau bekerja gitu? Mereka kayaknya Bu ini merasa ada satu yang pintar, dia aja yang kerja. Jadi kan yang lain nggak mau kerja, sedangkan yang pintar ini dia merasa dia yang capek, nanti nilainya sama dengan yang lain. Merasa sudah ada yang pintar Bu. Jadi mereka yang lain santai aja, namanya aja tugas kelompok. Berarti ada pengalaman negatif lain nggak Bu selain itu? Apakah mereka di berempat ini sering dibully sehingga tujuan mereka ini udahlah biar dia aja gitu, dia kan pinter gitu. Apakah ada indikasi-indikasi bully yang sebenarnya atau memang ada mereka itu ada masalah pribadi sebenarnya Bu? Kok sebegitunya mereka ini tidak mau bersatunya di kelompok Bu? Saya rasa Bu kalau masalah pribadi enggak lah. Karena mereka memilih bestie-bestinya Bu di kelompok itu. Saya rasa kayak malas mereka Bu, malas bekerja. Jadi kan merasa udah ada satu orang ya udah dia aja. Kita ngapain capek-capek biar dia aja. Jadi kan yang satu orang ini juga kelabakan dia sendiri ya kan. Saya ini harus menetapkan dari awal peran. Iya ya. Jadi dari awal memang harus kasih pengertian ya Bu di awal ini kalau kerja kelompok itu bagaimana ya harus adanya kesepakatan ya Bu ya kesepakatan. Iya, saya rasa itu Bu. Saya rasa saya lupa Bu menetapkan kesepakatan belajar kelompok di awal. Saya rasa seharusnya saya memberikan peran. Oh, dalam kelompok kalian berempat, jadi saling berbagi peran. Ada yang menulis, ada yang membuat Canva, ada yang merangkum, ada yang presentasi. Seharusnya kayak gitu. Mungkin saya lupa Bu di awalnya kan, karena saya pikir kelompok sesama kawannya pastilah mereka mau kan Bu. Tahu yang harus mereka kerjakan. Kalau
kepribadian mereka sehari-hari gimana Bu? Mungkin ada pengaruh eksternal gitu dari keluarga atau gimana Bu? Sehingga mereka itu memang di kelompok pun nggak mau bekerja gitu? Atau mungkin ada masalah di luar mereka Bu? Kayaknya bukan, kalau saya lihat dari latar belakang siswa dan nilai-nilainya dari kompetisi dari asesmen awal, Hmm. sepertinya mereka-mereka aja, Bu. Hmm. Mereka-mereka aja, mereka yang nilainya sering di bawah KKM, atau Hmm. mereka yang sering telat mengumpulkan tugas. Cuma sayang juga ya kawannya yang tadi itu. Ya, jadi ini gimana nih Bu, strategi Bu ke depannya nih agar mereka mau ini sama-sama di kelompoknya mau bekerja sama gimana nih Bu? Strategi Bu. Kayaknya seperti yang saya bilang tadi, saya harus menetapkan kesepakatan belajar kelompok itu seperti apa. Dan Hmm. saya harus memberikan peran kepada siswa itu bahwa dalam satu kelompok itu mereka harus berbagi peran. Iya, iya. Jangan satu orang di situ. Jadi kan bisa jadi dia yang menulis, nanti yang lain yang ke depan presentasi atau berbicara atau Hmm. menjawab pertanyaan. Saya rasa seperti itu akan saya terapkan Bu pada pertemuan atau pembelajaran ke depannya lagi Bu. Dan Iya. memberikan pengertian kepada mereka bahwa belajar kelompok itu bersama loh, berkolaborasi, bukan satu siswa atau bukan saling kayak mana ceritanya saling bersaing di situ Bu. Ya, karena tujuan kita ini belajar Bu Misra ya namanya Iya, belajar. Jadi udah tahu ya akan apa yang akan Bu Misra lakukan ke depan. iya Bu ya. Udah, iya Bu, saya rasa itulah Bu. Saya kurang memberikan peran bagi mereka. Hmm. Jadi gimana nih Bu? Berapa lama itu waktu yang Ibu butuhkan sehingga permasalahan di kelas ini khususnya mengenai siswa yang tidak mau belajar kelompok ini bisa Ibu selesaikan? Berapa lama nih Bu waktunya? Insya Allah saya tetapkan kayaknya dalam 1 minggu ini. Karena minggu depan kan udah masuk materi lain, masih dibangun ruang. Mungkin kan pada saat minggu depannya tugas kelompok, sebelum saya lakukan pembagian kelompok, saya akan membriefing atau memberikan arahan tentang kesepakatan kelompok, kesepakatan belajar kelompok, diskusi kelompok terlebih dahulu. Saya Iya. rasa 1 minggu insya Allah, Bu. Karena kan belajar kelompok itu kan sangat penting bagi mereka agar tercipta hubungan yang positif antar sesama anggota kelompok belajarnya. Iya. Ya, bagus sekali Bu Misra programnya ke depan nih. Insya Allah berarti Ibu akan Ibu laksanakan dalam waktu dekat ini dalam tempo 1 minggu dan nanti Bu Misra akan saya coba observasi kembali Bu Misra ya, apakah ada perubahan nih, apakah dengan program yang akan Bu Misra jalankan tadi seperti melakukan kesepakatan kelas ataupun melakukan pendekatan dengan siswa, kita lihat nih apakah ada perubahan. Ya Bu Misra, semangat Bu Misra ya. Iya, Bu. Harus semangat, Bu. Guru harus ekstra sabar dan mau belajar, Bu. Karena Iya, siswa kita ini unik, Bu. Berbagai macam latar belakang karakteristik siswa mhm, kita. iya, iya Bu Misra. Jadi banyak karakteristik seperti Bu Misra katakan tadi Bu Misra ya. Gimana nih perasaannya? Sudah lega dengan program dan strategi yang sudah Bu Misra dapatkan sendiri? Alhamdulillah Bu, udah terbuka sedikit Bu wawasan saya Bu. Pikiran Iya. saya tadi sebelumnya mungkin ada yang saya lupa ya kan Bu. Hmm. Dengan saling ngobrol, sharing kayak gini kan. Oh iya berarti ada Bu yang saya lupa atau masalah siswa ada yang bisa kita pecahkan sama-sama Bu. Iya, baik Bu Misra, kalau begitu silahkan dilanjutkan lagi bekerjanya. Ada jam lagi nih Bu Misra atau gimana? Jam kosong kah atau gimana? Enggak ada lagi. Oh, Paling mau istirahat dulu, mau melaksanakan tugas-tugas negara yang lainnya. oke Bu Misra, jangan lupa sarapan Bu Misra ya, jaga Ya. kesehatan. Yuk, saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya.